Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali Anda bisa kembali bergabung melalui ibadah yang ditayangkan YouTube GMS Kalimantan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum memiliki komunitas rohani, dengan senang hati kami mengundang Anda untuk bergabung di dalam CG atau Connect Group, di mana di sana kita sama-sama bisa bertumbuh, saling mendoakan, bahkan melayani Tuhan dan melayani sesama. Di dalam ibadah ini juga Anda diberikan kesempatan untuk bisa memberikan persembahan di nomor rekening yang telah tersedia di layar kaca Anda. Lebih daripada itu kami juga rindu untuk bisa ambil bagian, mendoakan apapun pergumulan yang saudara alami, sakit penyakit, pekerjaan, keluarga, di dalam permohonan doa yang disediakan oleh YouTube GMS Kalimantan. Jangan lupa Anda juga bisa melakukan like, share, and subscribe supaya tayangan ibadah ini betul-betul bisa memberkati Anda, bahkan juga orang-orang di sekitar saudara. Ini saatnya kita akan menerima firman Tuhan yang terbaik, dan sebelumnya kita sama-sama mempersiapkan hati bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan beri, dan biar lewat ibadah hari ini, sungguh-sungguh hati kami kembali dibangkitkan. Iman kami kembali betul-betul melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang ajaib dinyatakan bagi kami. Pikiran kami juga diubah, sehingga apa yang kami lihat itu sungguh-sungguh seturut dengan kehendak dan rencana-Mu bagi kami. Terima kasih, Kau urapi, Kau berkati, lawat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami sudah mengucap syukur. Setiap jemaat yang siap diberkati Tuhan, sama-sama saya yang percaya kita berkata haleluya, amin. Selamat beribadah, tetap semangat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian, menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan yang hari ini siap memuji Tuhan, sama-sama bangkit berdiri. Come on. Woo. Sama-sama bertepuk tangan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus
kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Kami boleh kembali bergereja hari ini. Kami tidak mau melewatkan apapun ya Tuhan. Lawat kami, jamah kami ya Tuhan. Sembahkan
Hai Shalom, wah senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekalipun masih melalui ibadah online. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh jarak dan waktu. Saya percaya hari ini pun sekalipun Anda tidak bertemu dengan saya secara langsung, tapi saya percaya hadirat Tuhan menjamah Anda. Amin. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami membutuhkan firman-Mu untuk menguatkan hati kami, menuntun kami supaya kami boleh berjalan di dalam rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sampaikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Hati kami bersukacita karena berjumpa dengan perkataan Tuhan. Haleluya, yang percaya diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin, amin. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting karena melihat daripada apa yang sedang terjadi, mudah bagi kita ini untuk menjadi orang yang kecewa. Apalagi iblis menyuntikkan banyak hal lewat sebuah pengharapan yang belum terjadi, doa-doa yang belum dijawab. Sangat mudah untuk kita menjadi kecewa. Nah, kekecewaan itu telah menjadi penyakit kekristenan yang paling efektif sebenarnya. Membuat orang tidak rohani, membuat orang menjadi meninggalkan Tuhan, membuat orang tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena apa? Kekecewaan. Karena biar hari ini mari kita berhati-hati dengan penyakit ini supaya hidup kita ini terus mengalami kemenangan. Amin. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang pernah mengalami kekecewaan. Lalu apa yang dibuat dan apa yang terjadi? Mari kita akan belajar dari sini lalu kita menarik sisi kebenarannya, kekalnya supaya kita belajar dan hidup kita juga bertumbuh di dalam Tuhan dan kita menjadi orang yang tidak mudah kecewa. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan baca Alkitab kita Matius pasal 26 ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Saya akan bacakan. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara, ini merupakan sebuah tindakan daripada Yudas yang berkhianat kepada Yesus. Penyebab utama daripada pengkhianatan Yudas itu adalah kekecewaan. Jadi saya kasih background dulu. Mungkin ada beberapa Anda sudah pernah mendengar. Ya, pada zaman Yesus, Yahudi itu dijajah oleh orang-orang Romawi. Makanya pengadilan tertinggi di tangan seorang yang namanya Pilatus. Nah, tentunya hal itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan bagi orang-orang Yahudi. Ya, mereka ingin merdeka. Maka muncullah kelompok-kelompok yang ingin Yahudi merdeka. Satu kelompok yang namanya Zelot. Nah, Yudas Iskariot itu adalah orang Zelot. Orang yang sejak awal ingin mengendaki Yesus menjadi pemimpin mereka. Yesus menjadi pemimpin, menjadi raja orang Yahudi yang membebaskan orang-orang Yahudi dari penjajahan. Nah, plotnya, pikiran atau kehendak Yudas adalah supaya Yesus menjadi raja orang Yahudi dan memimpin mereka di dalam kebebasannya. Nah, tetapi pada satu saat ketika dalam perjamuan malam, Yesus berkata bahwa anak manusia akan mati di kayu salib. Nah, ketika mendengar itu saudara, maka keinginan Yudas itu seolah-olah termentahkan. Keinginan Yudas tiba-tiba dibatalkan dengan pernyataan itu. Nah, gara-gara keinginan yang dibatalkan itulah maka lahir perasaan yang namanya kecewa. Lahirlah sebuah perasaan karena kecewa. Nah, yang pertama, karena kita kecewa karena keinginan kita tidak terpenuhi, itu yang pertama. Poin satu ini adalah ini, kenapa kita kecewa karena tidak mendapat yang diinginkannya atau keinginannya tidak terpenuhi. Yudas kecewa karena keinginannya yang tidak terpenuhi. Nah, saudara, keinginan-keinginan kita ini ada banyak sumbernya. Ya, seperti dari Yudas. Yudas berkeinginan untuk Yesus menjadi pemimpin. Mungkin ada motivasi yang lain, ada keinginan yang lain. Mungkin tidak tulis di Alkitab ya. Kalau nanti Yesus menjadi raja, paling enggak aku jadi menteri apalah, bendahara atau menteri keuangan atau apa. Ada sebuah motivasi yang lain. Dan ketika Tuhan tahu itu, maka kita tak percaya, kita tahu bahwa tidak semua justru Tuhan yang ingin menjadi pemimpin atas hidup kita.
Keinginan Tuhan, kehendak Tuhan yang terlaksana dalam hidup kita. Bukan keinginan kita. Nah kadang-kadang dalam hal kehidupan kita, sikap-sikap Yudas itu ada dalam diri kita. Apa itu? Kita memaksa Tuhan untuk mengikuti keinginan kita. Begitu keinginan kita nggak terpenuhi, kita kecewa dengan Tuhan. Nah ini adalah sumber kecewa yang paling gampang dan iblis mudah untuk menungganginya supaya Anda kecewa dengan Tuhan. Nah kekecewaan itu membuat potensi hidup kita ini tidak tergali. Yudas kecewa dengan apa yang terjadi. Dia merasa, dia berpikir bahwa keinginannya harus dipenuhi. Begitu tidak, maka hatinya mulai marah. Karena itu dikatakan dia datang kepada para pemimpin agama pada waktu itu. Ya, dikatakan begini, kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Gara-gara itu, karena kekecewaan itulah Yudas mulai menerobos dosa. Kekecewaan itu membawa kita semakin jauh daripada Tuhan. Kekecewaan adalah penyakit di mana fokus kita cuman kepada perasaan hati kita. Kita ini berusaha memaksa Tuhan harus memenuhi keinginan kita. Kalau keinginan kita nggak terpenuhi, kita marah dengan Tuhan. Berapa banyak kita salah berdoa. Salah berdoa, ya kita seolah mengatur Tuhan. Jelas Tuhan tidak mau kita atur. Kita yang harusnya mau diatur oleh Tuhan. Kita yang seharusnya hidup kita itu meletakkan seluruh perasaan kita di bawah kehendak Tuhan. Saya percaya Anda dan saya adalah orang yang punya keinginan. Ya kita ini punya cita-cita. Tidak salah. Tidak salah dengan pengharapan, cita-cita. Tidak ada yang salah. Tetapi pengharapan cita-cita kita haruslah diletakkan di bawah kaki Kristus. Kehendak Tuhan. Di atas semua keinginan kita itu ada kehendak Tuhan. Lupa berarti kan kita tidak beriman. Kata Alkitab, ketuklah pintu akan dibuka. Cari kamu akan dapat. Ya. Itu kata firman Tuhan. Oh tidak salah, tidak ada yang salah dengan itu. Memang, saudara selama Anda masih punya kesempatan, diberi kesempatan untuk menemui Tuhan, temuilah Tuhan. Ya, selama kita masih diberi kesempatan untuk berdoa, berdoalah dengan Tuhan. Seperti kata Daud, jangan-jangan Tuhan itu berbelas kasihan kepada kita dan mendatangkan mujizat di hidup kita, menuruti kehendak kita. Tapi di ujung daripada semuanya itu adalah ini. Kita ini berharap boleh. Kita itu beriman boleh. Tetapi ingat hasil akhirnya kita serahkan kepada Tuhan. Jangan sampai kita marah ketika hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini yang perlu kita perhatikan. Bukan berarti tidak beriman. Oh beriman. Yesus pun berkata gini loh. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Itu keinginan pribadi Yesus sebagai manusia. Tetapi dikatakan bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapa, kehendak Tuhan yang jadi. Yesus pun mengetahui tentang rahasia ini, bahwa keinginannya pun harus diletakkan di bawah keinginan Bapanya. Saudara, perasaan ini harus kita kuasai, penting. Ya, kalau Anda berdoa lalu tidak dijawab lalu Anda marah, itu bukan beriman. Itu namanya Anda sedang memaksa Tuhan untuk menuruti kehidupan Anda. Dengan kata lain, Anda yang jadi Tuhan atas dirimu sendiri. Ini sudah sebuah kesalahan besar. Berapa banyak kita ini mudah kecewa ketika doa kita nggak dijawab. Dan itu membuat kita akhirnya melarikan diri dari Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan. Lalu timbul perasaan victim, apa itu? Perasaan korban di mana Tuhan gak sayang sama saya. Oh Tuhan meninggalkan saya. Tuhan cuma sayang beberapa orang, saya gak disayangi. Memang begini kok nasibku ini, nasib yang sial dan lain sebagainya. Anda mulai mereka-reka tentang Tuhan. Anda mulai meragukan kasih Tuhan. Anda mulai meragukan bagaimana Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang besar. Gara-gara cuma apa? Keinginan kita tidak terpenuhi. Kata biar hari ini mari kita belajar. Kalau Anda disebut beriman itu berarti ini loh. Menyelaraskan kehendakmu, keinginanmu kepada kehendak Tuhan. Menyelaraskan keinginan kita kepada kehendak Tuhan. Dan saya percaya kehendak Tuhan atas kehidupan saudara itu yang terbaik. Amin.
Boleh berdoa, tadi saya bilang nggak apa-apa, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Seperti kata Daud, saya bilang mungkin Tuhan mau berbelas kasihan. Tetapi ketika jawaban doa itu datang, baik itu menurut keinginanmu Tuhan penuhi ataupun tidak, yang satu yang perlu dikembangkan adalah ini loh, hati yang bersyukur kepada Tuhan. Itu yang menjaga hati kita, itu yang menyelamatkan hidup kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam satu situasi yang namanya kecewa. Amin, amin. Karena kehendak Tuhan itu yang pasti yang terbaik dalam hidup Anda. Kalau hari ini Anda berdoa dan Tuhan menjawab doamu, ya menjawab doamu, maka Anda akan terima jawaban doa itu. Tapi kalaupun Tuhan tidak menjawab doamu, Tuhan menjawab dengan yang lain, berarti prinsipnya satu ini, Tuhan sedang siapkan yang jauh lebih baik dari apa yang Anda doakan hari ini. Amin. Tuhan tuh jauh lebih tahu daripada kita sendiri. Dia jauh lebih tahu yang terbaik dalam hidup kita. Makanya kalau Tuhan tidak menjawab seperti keinginan Anda, misalnya Anda berdoa A, lalu Tuhan menjawab B, bahkan kayak bertolak belakang begitu. Tandanya Tuhan sedang menyiapkan apa yang jauh lebih baik yang hari ini mungkin Anda tidak mengerti. Tugas Anda adalah carilah kehendak Tuhan. Amin. Ketika Daud berdoa untuk anaknya, anak yang jatuh sakit, 7 hari dikatakan Daud seperti orang gila, tidak mandi, tidak makan, berpuasa. Ya, dia tidak ganti baju, dia tidur di lantai, dia berdoa supaya Tuhan sembuhkan anaknya. Tetapi kata Alkitab pada hari yang ke-7 maka matilah anak itu. Daud sudah berdoa model kayak begitu, sudah 7 hari dia berpuasa, ya tidak ganti baju, tidak makan, tidak mandi, tidur di lantai 7 hari. Dia berdoa seperti orang gila itu, bahkan pegawainya bilang melarang dia, jangan seperti itu. Kenapa kamu bisa begitu? Dia terus berdoa minta kemurahan Tuhan. Dan Alkitab berkata pada hari yang ke-7 anak itu mati. Waduh, pegawainya takut memberitahukan Daud bahwa anaknya sudah mati. Ketakutan. Dulu sebelumnya aja ketika anaknya masih hidup dia seperti itu, seperti orang gila. Apalagi nanti diberitahu bahwa anaknya sudah mati. Aduh, ini jauh lebih gawat lagi keadaannya. Tapi Daud tahu. Mungkin melihat pegawai-pegawainya berbisik. Lalu dia bertanya kepada pegawainya, sudah matikah dia? Pegawainya bilang, iya sudah mati. Begitu Daud mati, dia tahu bahwa anaknya sudah mati. Oh, Daud tidak meronta-ronta, lalu marah-marah dengan Tuhan. Lalu ngomel-ngomel dengan Tuhan. Daud gak lakukan itu. Apa yang Daud lakukan? Dia pergi meninggalkan bait suci itu, kembali ke rumahnya. Dia ganti baju, dia mandi, dia ganti baju. Minta makan. Lalu dia datang ke rumah Tuhan untuk berlutut mengucap syukur kata Alkitab. Pegawainya sampai bingung. Loh kok bisa begitu? Kok bisa begitu? Daud berkata begini loh. Ya, aku ini sudah berdoa. Kalau Tuhan berkata lain sudah mati ya sudah. Ya, nggak mungkin dia datang lagi kepadaku. Nanti aku yang pergi ke dia nanti. Daud tuh tahu bahwa kehendak Tuhan tuh yang terbaik. Dan Tuhan dan Daud dan tidak ngomel dengan semua yang peristiwa yang mengecewakan. Mentalitas ini yang harus ada dalam kehidupan saudara. Supaya yang namanya kekecewaan itu tidak menguasai Anda. Sebab ini begitu kekecewaan menguasai Anda akan menjadi orang yang lumpuh secara rohani. Karena apa? Pikiran Anda akan marah, jengkel, kecewa lagi. Ya dengan Tuhan khususnya. Anda akhirnya tidak mau bertumbuh. Jangan sampai iblis itu menipu hidupmu. Lihatlah, bangkitlah. Sebab Tuhan itu sedang memberi yang terbaik. Kalau Anda tahu anak yang kedua setelah anak yang pertama mati. Anak dari Daud dan Batseba itu siapa? Salomo. Saya percaya hari itu pilihan Tuhan jatuh kepada Salomo. Karena alasan ini loh. Daud itu punya banyak anak. Ya, dari istri-istri yang lain banyak anak. Tapi yang dipilih oleh Tuhan cuma Salomo. Anak dari Batseba. Anak kedua adik daripada anak yang meninggal tadi. Dari situ Daud itu bersikap benar, bereaksi benar terhadap sebuah hal yang di luar keinginannya. Justru Tuhan itu memberkati, dipilihnya Salomo yang terbaik dari semua anak-anak Daud. Saya percaya tadi saya bilang, kalau Anda hari ini, ya ketika Anda berdoa A, lalu Tuhan jawab B, bukan berarti Allah tidak menjawab. Tuhan itu menjawab doa kita sampai hari ini. Tuhan itu masih menjawab doa kita sampai hari. Cuma jawaban doa itu tidak harus sesuai dengan keinginanmu. Amin. Tuhan Yesus masih menjawab doa kita sampai hari ini.
Tapi jawaban doa itu tidak harus sesuai dengan keinginan kita. Karena Tuhan itu punya kehendak yang terbaik dalam kehidupan saudara. Yang perlu kita kembangkan adalah perasaan mengucap syukur. Berdoalah sebelum ada mau sembuh. Berdoalah. Tapi di ujung akhir mungkin jawaban doa tidak sesuai dengan keinginanmu. Tetaplah bersyukur. Sebab Tuhan sebentar lagi memberi yang terbaik dari hidup Anda. Lebih baik dari apa yang Anda doakan. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Saudara, kecewa itu akan membuat kita kembali kepada dosa lama. Nah, ini bahaya. Coba ayat 15 kita baca. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang keping perak kepadanya. Kelemahan Yudas itu adalah soal keuangan. Karena dia adalah salah satu bendahara yang tidak jujur pada awalnya. Kelemahan Yudas itu di situ. Makanya begitu perasaan kecewa menguasainya, Yudas ini kayak didorong oleh iblis untuk kembali kepada dosa lama. Dosa yang dulu pernah Allah pisahkan dari hidupnya. Dosa yang seharusnya sudah tidak lagi berkuasa atas kehidupannya lagi. Dia sudah dilepaskan dari dosa itu. Tetapi kecewa itu seolah-olah mengembalikan dosa itu kembali kepada, atau mendorong orang ini kembali kepada dosa lamanya. Tiba-tiba Yudas bisa berpikir itu, daripada begini nggak jadi raja, aku nggak ada keuntungan, sekalian aja aku jual, sekalian aja aku khianati supaya aku dapat uang. Wow, saudara, mengerikan sekali. Bagaimana kita seharusnya menjadi orang yang merdeka di dalam Tuhan. Anda dan saya adalah orang yang merdeka di dalam Tuhan. Tapi karena kekecewaan, tiba-tiba kita didorong kembali kepada dosa lama kita. Dan tiba-tiba kita terikat lagi dengan dosa lama itu, yang membuat kita mungkin susah lepas. Kalau iblis itu ya dia melepaskan kita karena situasi. Begitu dia tangkap dia mungkin akan mati-matian untuk tidak akan melepaskan kita. Betul nggak, saudara? Kalau Anda kehilangan barang yang Anda kasih begitu, ya di mana hilang begitu, atau jam tangan misalnya, Anda sayang sama jam tangan, tiba-tiba nggak tahu hilang. Anda cari kemana-mana 1, 2 hari, 3 hari nggak ketemu. Pada hari keempat baru ketemu. Wih, ini jam tangannya ketemu. Ada janji apa? Akan kujaga hati-hati supaya tidak hilang lagi. Sama dengan iblis. Iblis akan berusaha untuk menjaga kita supaya kita ini berada di dalam pelukan dosanya. Sehingga membuat kita ini menjadi orang yang tidak diselamatkan. Kekecewaan itu awal daripada kejatuhan itu. Dikembalikan kembali kepada dosa lamanya. Yudas kembali kepada dosa lama karena kecewa. Karena itu jaga hati kita supaya jangan kecewa. Amin. Kekecewaan membuat dosa itu bertumbuh lagi dengan subur di dalam hati kita. Dosa itu mengikat hidup kita, membawa kita mengizinkan manusia lama kita ini bangkit, ya, bangkit di dalam kehidupan kita. Satu yang membuat kita itu menjadi lemah, kenapa, saudara? Karena kekecewaan itu membunuh atmosfer rohani dalam kehidupan seseorang. Sehingga orang yang kecewa yang dibunuh pertama adalah ini loh, sikap berapi-apinya ini loh. On fire-nya ini tiba-tiba padam. On fire ya. Berapi-apinya ini sudah nggak ada lagi. Hatinya sudah nggak berkobar-kobar lagi karena apa yang dipikirkan adalah kekecewaannya. Yang dipikirkan adalah kemarahannya, keputusasanya. Itu yang dipikirkan. Sampai orang kehilangan sikap berapi-api. Semangatnya dengan Tuhan hilang. Nah, kalau sudah begitu mulai mundur teratur. Mungkin masih ke gereja tapi sudah nggak saat teduh lagi. Udah malas berdoa karena kepikiran kekecewaan terus. Udah malas baca Alkitab. Lama-lama malas ke gereja. Lama-lama nggak tertarik kepada hal yang rohani. Malah tertarik kepada dosa. Kembali kepada dosanya lama lagi. Ya, ditarik oleh setan. Akhirnya diikat oleh setan. Sampai akhirnya binasa oleh karena dosa itu. Karena itu biar hari ini jangan kecewa. Sebab kekecewaan itu akan mendorong Anda kembali dosa lama Anda. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, saudara. Yang ketiga ayat 16. Dan mulai saat itu, perhatikan baik-baik. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Mulai saat itu dia dengan sengaja dikatakan mencari kesempatan yang baik untuk apa? Menyerahkan Yesus. Yang ketiga, kekecewaan itu akan membuat kita ini membuka celah bagi iblis untuk menipu kita. Kalau sudah menipu kita, saudara, menggoda kita, maka kaki kita ini akan dengan sengaja
pergi ke tempat hal yang salah. Oh, dosa kekecewaan itu seperti itu. Membuat kita ini tidak bisa berpikir dengan jernih. Karena apa? Ya kalau berpikir sekalian hancur aja lah. Ya. Akhirnya kaki kita ini tertipu dan kita dengan sengaja pergi ke tempat yang salah. Dengan sengaja pergi ke tempat dosa. Ya, dengan sengaja kita ini menghancurkan rencana Allah dalam kehidupan kita sendiri. Wow, saudara, sayang sekali. Padahal di dalam hidup Anda ini Tuhan tuh meletakkan janjinya buat hidup kita. Tuhan ingin hidup Anda dan saya adalah kehidupan yang mengalami kemerdekaan oleh karena Kristus. Ya, jangan sampai kita ini dengan sengaja ditipu, lalu dengan sengaja kita memberikan diri kita kepada dosa. Alkitab tadi jelas berkata bahwa Yudas sejak hari itu dengan sengaja mencari kesempatan. Wah, itu bukan dosa ketemu di jalan digoda, bukan. Tapi dia mencari-cari. Dengan sengaja memang dia mau menjatuhkan dirinya dalam dosa. Wow, itu adalah hal yang sangat jahat di mata Tuhan. Ya, kita dengan sengaja mencari dosa itu. Beda banget, saudara. Orang tergoda dosa dengan mencari, berarti itu ada sebuah niat dalam hati kita. Dimulai dari apa? Kekecewaan. Anda akan kehilangan potensi ilahi dalam hidupmu. Padahal Tuhan tuh mau pakai hidup kita. Tapi karena kecewa, kita mulai meninggalkan Tuhan. Karena kecewa, kita tidak bisa melihat rencana Allah yang indah buat hidup kita. Karena kecewa, kita dengan sengaja mencari jalan untuk menuju dosa. Itu biar Pak, hari ini mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang yang kecewa. Jangan sampai kita menjadi orang yang terikat atau kembali pada dosa lama karena kekecewaan. Apapun. Karena itu apa yang harus kita lakukan untuk mengalahkan kekecewaan? Yang pertama adalah mengucap syukur selalu. Mengucap syukur itu berarti Anda sedang mengalahkan tipu daya iblis. Mengucap syukur itu berarti Anda tidak iri dengan berkat orang lain. Mengucap syukur itu berarti Anda melihat kebaikan Tuhan secara sempurna. Mengucap syukur itu berarti Anda mengizinkan rencana Tuhan terjadi dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Amin, saudara. Iblis tidak akan pernah bisa menjatuhkan dengan ucapan syukur. Makanya ada sebuah lagu dikatakan begini. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulut kita ini penuh dengan pujian. Saudara berkata bahwa Tuhan itu baik sekalipun hari ini doaku belum dijawab. Bahkan mungkin dijawab tidak sesuai dengan keinginanku. Aku tahu tidak ada yang salah di hadapan Tuhan. Saudara mengucap syukur itu berarti Anda sedang menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Amin. Masih ingat ceritanya Daud di Siklak. Daud itu mengalami masalah yang bertubi-tubi. Siklak itu adalah kota home base-nya Daud. Pada saat itu Daud dengan tentaranya lagi berperang. Ya, karena berperang maka kota Siklak itu menjadi kosong. Nah, ketika kosong itulah Amalek datang menyerang kota itu. Tidak ada perlawanan. Ya, kota itu dibakar, semua gudang persediaan makanan semua dibakar habis. Lalu istri dan anak-anak Daud dan tentaranya diculik. Wow, saudara, ketika Daud pulang dia melihat dari jauh Siklak kebakar. Aduh, ini masalah besar. Ya, mereka kepikiran, aduh gimana ini makanan kita gimana? Oh, mereka lari langsung. Begitu sampai di tempat mereka lebih kaget lagi karena apa? Anak istri mereka diculik. Waduh, saudara. Dua hal ini terjadi bertubi-tubi. Satu masalah belum selesai, muncul masalah yang lain. Bagi Daud ada muncul lagi masalah yang lain. Kenapa? Karena rakyat dikatakan rakyat itu marah, pedih hatinya, hendak melempari Daud dengan batu. Bagi Daud ini masalah yang ketiga muncul. Dia diancam dibunuh. Tapi kata Alkitab apa? Daud tidak marah-marah. Padahal Daud itu kalau berperang selalu minta izin Tuhan. Ya, Daud, kalau Tuhan berkata pergi-pergi, Daud selalu minta izin Tuhan. Hari itu dia mungkin merasa bahwa ini karena aku ini pergi loh karena diizinkan Tuhan. Tapi kenapa aku mengalami kayak begini? Wow, saudara, mungkin Daud punya alasan untuk marah. Daud punya alasan untuk kecewa.
Tapi Daud tidak melakukannya. Daud mengucap syukur. Kata Alkitab yang dipakai adalah menguatkan kepercayaannya. Bukan Tuhan menguatkan kepercayaan, enggak. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya sendiri. Saya bisa bayangkan hari itu Daud berlutut. Dia di tengah-tengah semua hal yang mungkin dia bisa punya alasan untuk kecewa. Tapi Daud tidak memilih kecewa. Dia berkata, mungkin mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Daud mulai mengangkat tangannya nyanyi, Tuhan engkau tidak pernah salah. Aku percaya engkau tidak pernah salah. Yang terbaik datangnya dari Tuhan. Akhirnya saudara Daud dikuatkan. Dan kalau Anda baca kisah selanjutnya. Bagaimana Daud mengalami kemenangan. Dan mengambil alih. Membawa pulang anak dan istri-istri mereka. Oh, mengalami kemenangan dan Tuhan berikan mahkotanya. Sampai Tuhan berkata, aku berkenan kepada Daud. Salah satunya apa? Daud menolak untuk kecewa. Amin. Mengucap syukur adalah senjata kita untuk mengalahkan kekecewaan. Melihat kebaikan Tuhan secara sempurna. Masakan saudara dalam seumur hidup kita ini. Kita tuh mengalami yang namanya kasih Tuhan buat hidup kita. Tapi gara-gara cuma satu persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Kita mudah kecewa. Lalu kita meninggalkan Tuhan. Tidak fair bagi Tuhan. Orang yang bersyukur adalah orang yang melihat kebaikan Tuhan secara sempurna. Orang ini tahu ya bahwa hari ini memang aku punya persoalan. Tapi persoalanku tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan yang aku terima selama ini. Orang ini akan berdiri teguh dan menguatkan kepercayaannya. Dan berkata bahwa tidak pernah salah apa yang Tuhan lakukan dalam hidupku. Pasti ada rencana yang baik. Pasti ada kemuliaan sebentar lagi aku terima. Ini yang membuat orang ini tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena itu biar hari ini mari kita menjadi orang yang menolak untuk kecewa. Mengucap syukurlah. Sebab dari situlah Anda akan melihat pertolongan Allah yang ajaib dalam kehidupan saudara. Dan Anda akan mengalami kemenangan dengan cara Tuhan. Amin. Nanti biar hari ini kita belajar saudara. Kekecewaan itu karena keinginan kita yang tidak terpenuhi. Orang yang memaksa Tuhan. Hanya ikut Tuhan itu karena ingin mengambil keuntungan. Orang ini pasti gampang kecewa. Tapi karena kalau kita mengasihi Tuhan. Mengikut Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Sekalipun kita belum diberkati, belum dapat pertolongan, Anda tetap berkata bahwa Tuhan itu baik. Keinginan kita hanya ingin menyenangkan Tuhan, titik, tidak ada yang lain. Amin. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, kecewa itu membawa kita kembali kepada dosa lama. Jangan izinkan Anda terikat oleh dosa lama. Jangan izinkan iblis menipu kita, mengikat kita. Tapi izinkan kita ini tetap berada di dalam jalan kemenangan, jalan kebebasan. Dan menjadi orang yang terus mengalami pemulihan. Sekalipun hari ini doa kita belum dijawab. Tapi kita menjadi orang yang berjalan di dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah kecewa itu selalu membuka celah bagi si jahat. Dengan sengaja. Ya, dengan sesuatu yang direncanakan. Jangan sampai itu terjadi. Kekecewaan itu mendorong kita untuk melakukan itu. Seperti Yudas. Tapi kita hari ini menguatkan kepercayaan kita. Kita berkata bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Aku menolak untuk kecewa. Tapi ini yang kulakukan. Aku mau mengucap syukur. Jadi biar hari ini izinkan Tuhan berbicara buat hidup kita. Saya mau berkata kepada Anda. Jangan kecewa. Tapi tetaplah mengucap syukur. Karena di dalam mengucap syukur. Anda akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar hari ini kami boleh belajar secara sederhana. Supaya kami tidak kecewa. Kami mau terus mengucap syukur. Karena kekecewaan itu berangkat dari keinginan yang tidak terpenuhi. Kadang-kadang kami bersikap seperti ini. Kami memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan kami. Tuhan ampuni kami. Lalu yang kedua, biarkan kami ini menjadi orang-orang yang terus bertahan di dalam kasih karunia-Mu, dalam kesucian. Tidak dibawa kembali kepada dosa lama. Ampuni dosa kami. Lalu yang ketiga, Tuhan, biar kami menjadi orang yang terus mengucap syukur. Tidak dengan sengaja mencari dosa, tapi kami mengucap syukur. Dari situlah kami boleh menerima kekuatan yang baru. Kami menguatkan kepercayaan kami. Kita hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman Tuhan ini. Kami tahu tidak ada yang kebetulan. Tuhan, Engkau yang membalut luka, Engkau yang menyembuhkan kami. Sehingga kami menjadi orang yang tidak kecewa. Tapi kami menjadi orang yang terus memuliakan Tuhan.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus biar kekuatan Allah menyertai Anda. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan. Oleh karena Yesus yang mengasihimu, dia sungguh-sungguh berada bersama dengan engkau. Tolaklah untuk kecewa, tetapi tetaplah mengucap syukur. Maka hidupmu akan menang dengan cara Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Haleluya, yang diberkati Tuhan. Katakan sama-sama, amin. Tuhan memberkati.